Assalamualaikum Dunsana. Tuanku Rao, demikian ia dikenal. Sejarahnya melibatkan dua etnis besar di Sumatera, Batak dan Minangkabau. Ia diperdebatkan seperti halnya perdebatan yang tak selesai tentang Perang Padri 1803 sampai 1837. Ia diperdebatkan lantaran andilnya yang cukup besar dalam peristiwa itu, ketika rakyat Indonesia berusaha keluar dari jajahan Belanda. Di Sumatera sendiri tengah terjadi perang saudara. Perdebatan tersebut pernah begitu sengit terjadi antara dua tokoh karib yang menulis versi sejarah masing-masing. Mangaraja Ongah Parlindungan pada tahun 1964 dengan judul Tuanku Rao. Dalam rentan waktu yang lama, Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau yang dikenal dengan Buya Hamka melayangkan sanggahan-sanggahannya yang lalu dikumpulkan dalam satu buku utuh berjudul Antara Fakta dan Khayal Tuanku Rao. Terbitan pertama kali pada tahun 1974, karangan Buya Hamka mencoba memberikan data-data yang akurat seputar Tuanku Rao dan hubungannya dengan Perang Padri. Berbeda dengan karangan Parlindungan yang hanya mengambil dari satu sumber, Buya Hamka memadukan sumber-sumber berbahasa Arab, Melayu, dan Belanda. Hamka menuturkan pertama kali membaca buku Tuanku Rao kiriman muridnya Sofyan Tanjung semasa masih dalam penjara. Buku yang tebal, istimewa dan menarik itu ditelaahnya dengan seksama. Lantas setelah keluar dari penjara di tahun 1966, ia secara berkala menulis sanggahan-sanggahan terhadap buku tersebut di harian haluan antara tahun 1969 sampai 1970 bersama beberapa tulisan lepas lainnya. Begitulah Antara Fakta dan Khayal Tuanku Rao diterbitkan. Tulisan-tulisan Hamka dimaksudkan untuk membantah berbagai keterangan mau Perlindungan berkenaan dengan sejarah Islam di Pulau Sumatera, terutama yang bersangkut paut dengan Perang Padri. Menurutnya, data-data yang dituliskan mau Perlindungan setelah ia baca berbulan-bulan berkesimpulan 80% dari isi buku itu tidak benar dan sisanya masih diragukan. Bagi Hamka, fokus utama buku mau Perlindungan bukanlah tentang Tuanku Rao. Buku itu sangatlah sedikit menjelaskan tentang Tuanku Rao. Datanya dipertanyakan sebab hampir sebagian besar karangan-karangan pada masa itu berbahasa Arab dan belum ada penerjemahan ke dalam bahasa Melayu. Menurut Hamka yang tahu betul sosok Perlindungan, ia tak paham bahasa Arab, sehingga buku tersebut bagi Hamka layaknya dongeng 1001 malam. Perlindungan tidak lain adalah tukang kaba, tukang dongeng. Mengenai asal-usul, Hamka membantah penuturan Perlindungan yang tak berdalil bahwa Tuanku Rao berasal dari Bakara, Batak. Mengutip dari J.B. Neumann yang menerima dari residen T.J. Wheeler, Hamka bersikukuh bahwa Tuanku Rao berasal dari Padang Mantinggi, halaman 239, setali dengan pendapat Asrul Sani, halaman 240. Sanggahan utama Hamka adalah sekitar Perang Padri secara mendalam. Hamka meluruskan pandangan-pandangan Perlindungan di dalam 16 bab. Selain fakta-fakta sejarah, Hamka juga fokus pada nama-nama yang dituturkan Perlindungan. Bagi Hamka adalah sebuah dongeng belaka
ketika Tuanku Tambusai bertemu dengan Raja Saud yang sedang dalam masa pengasingan di Hadramaut. Lantas ia diwarisi pedang kerajaan. Ali Alamsyah yang dikatakan perlindungan meminta bantuan Inggris untuk menduduki Andalas yang berpaham mazhab Hambali dan musuh terbesar Inggris. Dari penelusuran Hamka, Ali Alamsyah tidak pernah ada dalam sejarah Sumatera. Begitu juga dengan Syekh Burhanuddin dari Aceh. Perlindungan juga melakukan kesalahan yang fatal ketika merunut silsilah keluarga Nabi Muhammad yang berdiam di Sumatera. Sementara tentang pertarungan aliran keagamaan sangat janggal bagi Hamka ketika perlindungan mengatakan bahwa mazhab Syiah memiliki pengikut yang besar di Minangkabau dan bahwa masyarakat perdesaan yang tak buta huruf bermazhab Syiah. Bagi Hamka, sesuai catatan Belanda, Syiah memang pernah ada dan bahkan sebelum penyebaran paham Syafi'i di Minangkabau, namun sedikit. Sementara masyarakat buta huruf di perdesaan bukan Syiah, tetapi tidak bermazhab. Antara fakta dan khayal Tuanku Rao sedikit banyak membuka cakrawala sejarah tentang Tuanku Rao dan Perang Padri secara umum. Di sisi lain, tentu seperti kata Nietzsche, tak ada yang fakta, yang ada hanyalah tafsir. Demikianlah kita perlu terus menelusuri sejarah demi tafsir-tafsir yang sesuai dengan konteks kekinian, bukan hanya menerbitkan ulang yang telah ada.